Ridhonya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Ya. Nah, gimana orang tua biar ridho? Senengin kan? Bahagiain kan? Layanin kan? Kalau dia kita layani, kita baikin, lalu kita senangi, dia bahagia, dia ridho, Allah juga ridho, Allah juga seneng. Nah, kalau Allah dia seneng, apa yang kita minta? Apa yang kita inginkan? Berharap mudah-mudahan dikasih, dimudahkan, digampangkan. Nah, itulah kemudian urus orang tua, nanti hidup kita jadi mudah, rezeki jadi lancar, mengalir. Kenapa? Karena ridhonya Allah ada pada ridhonya ibu bapak kita. Senengin aja lah pokoknya. Ya. Ya kalau selama ini sih saya misalnya mertua saya pengen, dia mau pergi ke mall nih, saya kasih. Kasih duit dah tuh. Kasih pergi. Lah duitnya mana? Kasih pergi. Ya masa nggak boleh, masa saya larang-larang rumah-rumah dia mau pergi kapan juga terserah. Ya. Iya. Tapi gimana caranya nih, Ustaz? Kalau ke orang tua sendiri sih harusnya kita udah punya rasa hormat yang sudah terdidik lah dari kecil. Ketemu sama mertua, gimana caranya supaya kita memperlakukannya tuh tetap sama orang tua. Kan apa ya, posisinya atau statusnya sama ya, mertua sama orang tua. Betul. Ya. Jadi bisa aja kita durhaka sama mertua. Ya. Nah, itu gimana cara ya membuat kita bisa berbakti seperti kita berbakti sama orang tua kita. Ya, makanya ada apa ya, boleh dibilang pemilihan, kita memilih jodoh nih misalnya udah. Ya. Itu kan yang pertama kita lihat bagaimana perlakuan dia misal kepada orang tua, kepada keluarga. Wah, kalau dia sama orang tuanya aja durhaka, jangan-jangan sama orang tua gue begini juga nih. Nah itu bisa jadi timbang-timbang tuh. Dia sama orang tuanya aja galak benar. Gimana sama orang tua gue yang mertuanya? Nah itu mungkin prinsip nimbang pertama, kita milih istri atau milih suami. Nah dengan adanya status yang berubah, bahwa mertua itu statusnya seperti orang tua. Dia sampai kapanpun menjadi mahram, tidak boleh kita nikahi. Apapun yang terjadi pada kita dan istri atau pada kita dan suami. Dia tetap orang tua kita karena dia mertua. Ya tinggal ngembangin rasa aja sih. Rasa bahwa ya ini adalah orang yang harus kita sayangi, taati, patuhi, cintai. Toh banyak juga orang yang sama orang tua kandung juga. Wah, durhaka. Zolim, jahat, bahkan sampai menyakiti secara fisik. Artinya tidak jaminan bahwa kalau sama orang lain pasti susah nih. Sama orang tua kandung aja banyak yang susah kok memberi hormat, memberi bakti dan menyayangi banyak. Apalagi sama orang lain gitu. Nah kan berarti tinggal olahan rasa kita aja gitu. Untuk apa ya, melihat kebaikan bahwa kalau nggak ada izin dari ma bapaknya, gue nggak akan bisa sama anaknya. Kalau emak bapaknya nggak ngelahirin bini gue juga nggak akan bisa punya istri dia. Jadi diolah aja rasa itu untuk melahirkan penghormatan pada mertua. Oke, baik, ini ada pertanyaan dari Instagram dari Riana Putri 861. Apa nih 861 kira-kira apa? Slot Grendel. Oh, slot Grendel. Biasanya itu kan 888. Iya, tapi kan ini model baru ya? Model baru, mungkin pecahan dari 888 ya. Kan bisa jadi investornya udah pecah. 888 jadi 861. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Kalau menantu mengurus mertua, tapi di dalam hati menantunya nggak suka sama mertua, itu gimana Ustaz? Yang dinilai itu lahirnya atau dalam hatinya? Iya. Kan sayang banget ya, kerjaannya sama. Nah, betul. Sama-sama capek, sama-sama melayani, sama-sama ya layaknya orang bagaimana gitu ya, dengan amal perbuatannya. Nggak ada beda tuh. Yang ikhlas sama nggak ikhlas, sama-sama kerjanya, sama-sama ngelayaninnya, sama-sama capeknya. Kan rugi banget. Udah capek, lelah, kerjaan juga tetap dikerjain, tapi hati mangkel, hati nggak ikhlas, hati nggak terima. Ya akhirnya nggak dapat apa-apa. Iya. Hilang dah. Minimal nggak durhaka dah. Minimal nggak zolim. Tapi kan jadi nggak dapat apa-apa. Gara-gara kita tidak ikhlas dalam melayani dan bakti kepada mertua misalnya. Iya. Kalau zolim ya jadi dosa. Tapi nggak zolim. Udahlah kebaikannya. Mudah-mudahan tetap dicatat. Minimal tidak durhakanya udah jadi kebaikan. Walaupun hati mangkel. Ya kalau bisa mah jangan. Kenapa? Toh amalnya udah sama. Mangkel nggak mangkel ente kerjain juga. Mangkel nggak mangkel ente tetap capek. Ngapain mangkel? Ngapain sebel? Ya mendingan dinikmati aja penuh keikhlasan.
Istilah anak sekarang tuh udah lemesin aja dah. Lemesin aja, Shay. Iya, pakai say.